Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mishy Haryani. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Prodi Pendidikan adalah ini saya akan menjelaskan beberapa dasar Pancasila. Yang pertama, konsep dasar kewarganegaraan. Yang kedua, patologi sosial dan pengaruh globalisasi. Yang ketiga, wawasan Nusantara. Yang keempat, ketahanan nasional. Dan yang kelima, nasional negara dan kewarganegaraan. Keenam, good parent. Yang ketujuh, demokrasi. Dan yang terakhir, kedelapan, HAM dan revolution. Di sini saya akan menjelaskan secara satu persatu. Let's go! Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu konsep dasar kewarganegaraan. Apa sih itu, teman-teman, konsep dasar kewarganegaraan? Kewarganegaraan adalah pemahaman mengenai hubungan antara seseorang dengan negara, memberikan hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai anggota suatu negara. Kewarganegaraan tidak hanya menunjukkan status hukum seseorang sebagai warga negara, tetapi juga mencerminkan peran aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di Indonesia, kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan aturan tersebut, warga negara Indonesia atau biasa disebut dengan WNI adalah orang-orang yang diakui secara hukum sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa kita sebut dengan NKRI. Nah, lanjut kita membahas ketujuan kewarganegaraan. Apa sih itu, teman-teman, tujuan kewarganegaraan? Konsep kewarganegaraan memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme. Yang kedua, membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun bangsa. Dan yang terakhir, yang kelima, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lanjut, di sini kita akan membahas tentang unsur-unsur kewarganegaraan Indonesia. Apa sih itu, teman, unsur-unsur kewarganegaraan Indonesia? Nah, konsep kewarganegaraan terdiri atas beberapa unsur penting, yaitu yang pertama, warga negara. Warga negara adalah seseorang yang secara hukum menjadi anggota suatu negara dan memiliki hak serta kewajiban terhadap negara tersebut. Contohnya, kita di sini bisa mengambil contoh ya guys. Yang pertama, warga negara Indonesia harus memiliki KTP sebagai identitas resmi WNI. Yang kedua, memiliki hak memilih dalam pemilu. Yang kedua, negara. Negara merupakan organisasi yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintah, dan kedaulatan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Lanjut, fungsi negara antara lain. Nah, setiap negara pasti memiliki fungsi dong, teman-teman. Apa sih itu fungsi negara antara lain? Yang pertama, melindungi seluruh rakyat, menjaga keamanan, menegakkan hukum, mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga, hak warga negara. Nah, setiap warga negara pasti memiliki hak dong, teman-teman. Apa sih itu hak warga negara? Hak adalah segala sesuatu yang berhak diterima oleh setiap warga negara. Contoh hak warga negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak memperoleh pendidikan, seperti sekolah, mendapatkan kuliah gratis, dan yang lain-lain. Yang kedua, mendapatkan hak pekerjaan yang layak. Yang ketiga, hak memperoleh pelayanan kesehatan seperti BPJS dan bantuan kesehatan lainnya. Yang keempat, hak menyampaikan pendapat. Yang kelima, hak mendapatkan perlindungan hukum. Dan yang keenam adalah hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah kita pasti berkehidupan sehari-hari dong, teman-teman. Contohnya seperti siswa berhak memperoleh pendidikan di sekolah, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan di rumah sakit pemerintah. Teman, di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu pengertian patologi sosial. Teman-teman, apa sih itu patologi sosial? Patologi sosial adalah ilmu yang mempelajari berbagai gejala, perilaku, atau kondisi dalam masyarakat yang dianggap menyimpang dari norma, nilai, adat istiadat, maupun aturan hukum yang berlaku sehingga dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Istilah patologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pathos yang berarti penyakit dan logos yang berarti ilmu. Oleh karena itu, patologi sosial sering diartikan sebagai penyakit masyarakat.
Nah, patologi juga sering muncul nih teman-teman ketika individu atau kelompok tidak menjalankan norma dan nilai yang berlaku. Penyimpangan tersebut dapat terjadi karena faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan keluarga, pergaulan, perkembangan, teknologi maupun pertumbuhan sosial yang berlangsung secara cepat. Pengertian globalisasi, teman-teman tahu nggak sih apa itu pengertian globalisasi? Nah, pengertian globalisasi adalah mendunianya berbagai aspek kehidupan sehingga hubungan antara negara menjadi semakin erat tanpa dibatasi oleh wilayah geografis. Globalisasi memungkinkan pertukaran informasi, budaya, teknologi, ekonomi, pendidikan, dan komunikasi secara cepat melalui perkembangan teknologi, khususnya internet. Nah, di zaman sekarang kita pasti semuanya menggunakan internet kan teman-teman. Globalisasi juga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya meningkatkan berbagai bentuk patologi sosial apabila masyarakat tidak mampu menyaring pengetahuan dari luar. Nah, kita harus pandai-pandai mengelola informasi yang baik dan informasi yang buruk ya teman-teman. Ciri-ciri globalisasi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu ciri-ciri globalisasi? Globalisasi memiliki beberapa ciri utama, yaitu yang pertama, kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi. Yang kedua, perdagangan internasional semakin berkembang di antara berbagai negara. Yang ketiga, budaya asing mudah masuk ke suatu negara. Yang keempat, mobilitas masuk antara negara semakin tinggi. Yang kelima, berlangsungnya informasi berlangsung sangat cepat. Yang keenam, kerja keras internasional semakin luas. Di sini saya akan menjelaskan juga pengertian patologi sosial dalam perspektif sosiologi. Dalam ilmu sosiologi, sosial dipandang sebagai perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat dan dapat mengganggu keseimbangan kehidupan sosial. Penyimpangan tersebut dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok. Nah, gimana sih teman-teman contohnya? Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, penyalahan guna narkoba. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, tawuran. Yang keempat, perundungan atau biasa disebut dengan bullying. Yang keempat, kenakalan remaja. Yang kelima, kriminalitas. Yang ketujuh, prostitusi. Yang kedelapan, perjudian. Nah, kita harus pandai-pandai ya teman-teman. Nah, penyebab terjadi dari di atas tadi adalah patologi sosial. Apa sih teman-teman penyebabnya? Patologi sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah, saya di sini akan menjelaskan beberapa faktor ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah faktor keluarga. Faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan karakter seseorang. Kurangnya perhatian kasih sayang atau pengawasan orang tua dapat meningkatkan resiko terjadinya penyimpangan sosial. Kita sebagai anak harus tetap diawasi oleh orang tua ya guys. Yang contohnya, anak yang mendapatkan perhatian lebih mudah terpengaruh pergaulan negatif. Contohnya, pergaulan bebas di bawah umur. Nah, di Indonesia banyak sekali loh teman-teman, contohnya seperti hamil di luar umur dan masih sekolah. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Kesulitan ekonomi dapat mendorong seseorang melakukan tindakan melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di sini banyak banget sekali teman-teman contoh kriminal yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah pencurian. Itu banyak sekali yang terjadi di Indonesia. Yang kedua adalah perampokan. Yang ketiga adalah penipuan. Nah, 3 contoh tersebut sangat banyak terjadi di negara kita ya teman-teman, yaitu negara Indonesia. Yang ketiga adalah faktor pendidikan. Di Indonesia termasuk salah satu pendidikan yang masih sangat rendah sekali. Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurangnya memahami norma hukum dan nilai-nilai moral. Contohnya, putus sekolah, meningkatkan resiko kenakalan remaja. Nah, jadi sekolah itu sangat sekali berpengaruh untuk diri kita sendiri dan untuk lingkungan kita, agar kita bisa memahami antara kehidupan yang baik dan yang buruk ya teman-teman. Yang keempat, faktor lingkungan pergaulan. Kita harus bisa menjaga diri kita dan lingkungan kita ya teman-teman. Lingkungan yang buruk dapat memengaruhi perilaku seseorang, contohnya berteman dengan penggunaan narkoba sehingga kita menggunakannya juga. Nah, kalau kita berteman dengan yang baik, pasti kita mengikuti alur dengan baik juga, teman-teman. Yang kelima, faktor teknologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan kemajuan teknologi Indonesia yang sangat-sangat berkembang pesat, teman-teman, setiap tahunnya. Kemajuan teknologi yang digunakan secara bijak dapat menjadi penyebab munculnya berbagai penyimpangan. Contohnya, kita harus pandai memilah dan menelaah teknologi kita ya teman-teman. Penyebaran berita bohong atau biasa disebut dengan hoax, penipuan online, perundungan di media sosial atau biasa disebut hujatan. Nah,
Itu adalah contoh-contohnya ya teman-teman. Yang keenam, faktor lemahnya penegakan hukum. Di Indonesia termasuk hukum mulai rendah ya teman-teman, sehingga orang suka semena-menanya saja. Apabila hukum tidak ditegakkan secara adil, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap aturan. Contohnya apa sih teman-teman? Nah, contohnya itu adalah korupsi semakin berkembang karena bukan hukuman yang memberikan efek jera. Nah, banyak sekali teman-teman anggota-anggota yang korupsi karena ketika mereka ketahuan korupsi, mereka tidak dihukum secara berat, jadi mereka tidak merasa kalau mereka melakukan itu secara sengaja. Bentuk-bentuk patologi sosial. Beberapa bentuk patologi sosial yang sering ditemukan dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kriminalitas. Apa sih teman-teman kriminalitas? Nah, kriminalitas adalah tindakan melanggar hukum yang merugikan orang lain. Contohnya, pencurian, pembunuhan, perampokan, dan penipuan. Nah, teman-teman lanjut, saya akan membahas tentang poin yang ketiga, yaitu pengertian wawasan Nusantara. Nah, teman-teman, apa sih wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri sendiri, lingkungan, serta seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau biasa disebut dengan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wawasan Nusantara menempatkan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi teman-teman, kelompok atau daerah dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan dapat keutuhan wilayah Indonesia. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan secara sederhananya. Secara sederhana, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara bangsa Indonesia memandang wilayah, rakyat, budaya, dan seluruh aspek kehidupan sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Indonesia terdiri atas ribuan pulau loh teman-teman, ratusan dan suku bangsa, bahasa daerah yang sangat beragam, agama serta budaya yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, diperlakukan suatu cara pandangan yang mampu menentukan keseluruhan tersebut agar tetap menjadi satu bangsa yang kuat. Di sini juga ada saya menjelaskan tentang istilah Nusantara. Teman-teman tahu nggak sih apa sih itu istilah Nusantara? Mengucapkan pada seluruh wilayah kepulauan Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan adanya wawasan Nusantara, seluruh wilayah tersebut dipandang sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi teman-teman tahu kan apa sih itu Nusantara? Nah, latar belakang lainnya tentang wawasan Nusantara nih teman-teman, saya juga akan menjelaskan apa sih itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara lahir karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kondisi geografis Indonesia. Gimana sih teman-teman kondisi geografis Indonesia itu? Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau wilayah. Indonesia dipisahkan oleh lautan tetapi tetap menjadi satu kesatuan negara. Kondisi geografis ini memerlukan konsep yang menjaga persatuan di Indonesia nih teman-teman, seluruh wilayah Indonesia juga. Nah, yang kedua, keberagaman bangsa Indonesia. Teman-teman pasti tahu kan di Indonesia pasti banyak sekali keberagaman yang unik-unik dan indah. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa, ratusan bahasa daerah, berbagai agama dan kepercayaan, beragam adat dan istiadat dan juga budaya. Nah, teman-teman pasti tahu kan itu semuanya pasti berada di Indonesia. Keberagaman ini merupakan kekayaan bangsa tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik apabila dikelola dengan baik. Yang ketiga, pengalaman sejarah. Nah, sejarah Indonesia itu sangat menarik teman-teman. Bangsa Indonesia pernah mengalami penjajahan selama ratusan tahun setelah merdeka. Indonesia menghadapi beberapa pemberontakan dan ancaman disita negeri. Oleh karena itu, perlakuan konsep yang menimbulkan memperkuasa rasa persatuan terhadap bangsa Indonesia antar sesama. Nah, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan poin yang keempat, yaitu pengertian ketahanan nasional. Nah, teman-teman tahu nggak sih ketahanan nasional itu apa? Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis satu negara yang berisi keuletan, keunggulan,
kemampuan dan kekuatan untuk mengembangkan seluruh potensi nasional dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau biasa disebut dengan ATHG. Nah, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri ya teman-teman, yang dapat membahayakan identitas integrasi kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta memperjuangkan mencapai tujuan nasional. Nah, secara sederhananya begini teman-teman, ketahanan nasional dapat diartikan sebagai kemampuan suatu negara untuk mempertahankan eksistensi, kedaulatan, persatuan, dan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Nah, teman-teman tahu nggak sih, bagi Indonesia itu ketahanan nasional itu gimana sih? Bagi Indonesia, ketahanan nasional sangat penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas teman-teman, memiliki beragam suku, agama, budaya, bahasa, dan sumber daya alam yang melimpah. Keberagaman tersebut merupakan kekuatan bangsa, tetapi juga dapat menjadikan tantangan jika tidak dikelola dengan baik ya teman-teman. Jadi, kita sebagai bangsa negara Indonesia harus dapat mengelola semua itu dengan baik. Hakikat ketahanan nasional. Nah, lanjut kita membahas tentang hakikat ya teman-teman. Hakikat ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa Indonesia untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan mempelajari tujuan nasional melalui kekuatan di berbagai bidang kehidupan. Nah, gimana sih teman-teman? Ketahanan nasional bukan hanya berkaitan dengan kekuatan militer, tetapi juga mencakup kekuatan ideologi, politik, ekonomi sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Semua bidang tersebut saling berkaitan dan harus berkembang secara seimbang agar bangsa Indonesia tetap kuat dan menghadapi berbagai perubahan dan ancaman. Nah, teman-teman, di sini lanjut kita akan membahas poin yang kelima, yaitu identitas nasional. Nah, apa sih itu teman-teman pengertian identitas nasional? Pengertian identitas nasional adalah pengertian identitas adalah jati diri atau ciri khas yang dimiliki oleh satu bangsa yang membedakan dari bangsa lain. Identitas nasional mencerminkan karakter, nilai budaya, sejarah, bahasa, simbol, dan cita-cita yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah teman-teman, bagi Indonesia, identitas nasional terbentuk dari keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat yang dipersatukan dalam sangat bineka atau biasa disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun masyarakat Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seluruh rakyat tetap menjadi satu bangsa, yaitu bangsa negara Indonesia. Identitas nasional tidak hanya berupa simbol seperti bendera atau lambang negara, tetapi juga mencakup nilai-nilai hidup dalam masyarakat seperti gotong royong, toleransi, musyawarah, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Nah, begitu ya teman-teman konsep intinya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang faktor pembentukan identitas nasional. Gimana sih teman-teman faktor pembentukan identitas nasional? Identitas nasional Indonesia terbentuk oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor sejarah. Bangsa Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang sama, yaitu pernah dijajah selama ratusan tahun nih teman-teman. Sangat lama ya teman-teman. Perjuangan bersama untuk memperoleh kemerdekaan, menumbuhkan rasa persatuan dan nasionalisme. Nah, yang kedua adalah faktor kebudayaan. Seperti teman-teman tahu, di Indonesia banyak sekali beragam suku budaya ya teman-teman. Indonesia memiliki beragam budaya, adat istiadat, bahasa daerah, seni, tarian, dan tradisi yang menjadi kekayaan bangsa. Yang ketiga adalah faktor wilayah. Teman-teman pasti tahu kan wilayah Indonesia itu sangat besar dan sangat luas. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau membentuk satu kesatuan wilayah negara Republik Indonesia atau biasa kita sebut dengan negara NKRI atau disingkat dengan NKRI. Nah, lanjut teman-teman, di sini saya akan membahas poin yang keenam, yaitu good governance atau disebut tata kelola pemerintah yang baik. Pengertian good governance adalah sistem penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan secara baik, transparan, bertanggung jawab, efektif, efisien, adil, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Secara sederhananya, good governance adalah cara pemerintah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Atau dia tidak mementingkan kepentingan pribadi ya teman-teman, dia mendahulukan kepentingan masyarakat.
Tujuan utama good governance adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disebut dengan KKN, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Tujuan governance adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan pemerintahan yang bersih dari bebas KKN. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keenam, mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Yang ketujuh, menjamin keterbukaannya informasi kepada masyarakat. Yang kedelapan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintah. Nah, lanjut teman-teman, kita akan membahas pengertian yang ketujuh, yaitu demokrasi. Nah, teman-teman tahu nggak sih pengertian demokrasi itu apa? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin, serta ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mengawasi jalannya pemerintah melalui mekanisme yang diatur oleh konstitusi. Nah, jadi di sini masyarakat juga memiliki hak ya teman-teman. Nah, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos atau biasa disebut dengan rakyat, kratos atau kratin atau disebut dengan kekuasaan atau pemerintah. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, pemerintah memperoleh kekuasaan dari rakyat, dijalankan oleh wakil-wakil yang dipilih rakyat atau langsung oleh rakyat, serta bertujuan untuk mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat atau berpendapat, memilih pemimpin, memperoleh perlindungan hukum, dan ikut serta dalam kehidupan politik tanpa adanya diskriminasi. Nah, di sini teman-teman juga tahu kan, di Indonesia, demokrasi dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Nah, teman-teman, lanjut kita membahas poin yang ke-8, yaitu pengertian HAM dan Rule of Law. Hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut melekat pada setiap orang tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, kebangsaan, atau status sosial, sehingga tidak boleh dirampas atau dihalangi oleh siapapun. Di Indonesia, HAM dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 28A sampai pasal 28J, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara sederhananya, HAM adalah hak yang memiliki setiap manusia untuk hidup, berkembang, memperoleh perlindungan, serta diperlakukan secara adil dan bermartabat di mata siapapun ya teman-teman. Artinya HAM itu adalah hak diri kita sendiri atau bisa disebut hak asasi manusia. Ciri-ciri HAM, hak asasi manusia memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Bersifat universal atau disebut berlaku sebagai semua orang di seluruh dunia. Yang kedua, bersifat kodrati, yaitu diperoleh sejak lahir. Yang ketiga, tidak dapat dicabut kecuali dalam keadaan tertentu sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Semua hak memiliki kedudukan yang sama pentingnya teman-teman. Yang kelima, bersifat tetap karena melekat pada setiap manusia atau diri kita sendiri. Nah, macam-macam HAM apa saja sih teman-teman? Teman-teman tahu nggak sih macam-macam HAM itu apa? 1. Hak untuk hidup. Hak setiap orang untuk mempertahankan hidup dan memperoleh perlindungan. Contohnya, teman-teman pasti bertanyakan seperti apa contohnya. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh, yaitu mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan. Yang kedua, mendapatkan layanan kesehatan. Nah, semua orang wajib mendapatkan kedua contoh itu ya teman-teman. Yang kedua, hak kebebasan berpendapat. Gimana sih teman-teman contoh kebebasan berpendapat? Nah, setiap orang berhak menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, baik di luar maupun di dalam aktivitas. Contohnya, menyampaikan pendapat dalam diskusi. Nah, teman-teman tahu kan, diskusi itu sangat penting di kehidupan kita sehari-hari, maupun di sekolah maupun di luar sekolah. Memberikan kritik kepada pemerintah sesuai aturan. Yang ketiga, hak beragama.
Nah, teman-teman juga tahu di Indonesia banyak sekali berbagai negara. Setiap orang bebas memeluk agama, beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Contohnya, beribadah sesuai agama masing-masing, menghormati dan memeluk agama lain, Nah, begitu ya teman-teman. Lanjut, pengertian rule of law. Rule of law adalah prinsip bahwa hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Semua orang, baik rakyat maupun pejabat pemerintah, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan wajib mematuhi hukum yang berlaku. Nah, teman-teman pasti tahu kan rule of law itu bagaimana? Dalam bahasa Indonesianya, rule of law sering diartikan sebagai supremasi hukum atau negara hukum. Nah, gimana sih teman-teman negara hukum? Di Indonesia, prinsip ini dicerminkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat harus mendapatkan hukuman berdasarkan hukuman, bukan atas ketindakan pribadi, kekuasaan semata, dan lain-lainnya. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang tujuan rule of law. Teman-teman tahu nggak sih tujuan rule of law itu apa? Nah, yang pertama adalah menjamin keadilan bagi seluruh rakyat. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, menjaga ketertiban dan keamanan. Yang kelima, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Nah, teman-teman, sekian ya penjelasan dari saya tentang beberapa aspek Pancasila. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dalam penjelasan atau kata saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.